Kepala desa Kaliselikur terus menyerbu dengan garang. Nampaknya dia mempunyai juga sedikit kepandaian olah kanuragan. Serangan-serangannya terarah dan gerakannya, sekalipun kepala desa itu sudah cukup tua, masih cukup lincah. Tapi Arya Kamandanu adalah pendekar pilih tanding. Dengan kemampuan ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama dan kedua, dia merasa tidak kesulitan untuk menghadapi serangan-serangan kepala desa. Bahkan kepala desa itu seringkali geragapan setiap kali Arya Kamandanu balas menyerang. Ya. Tutur Tinula. Naga Puspa Kresna. Kurang ajar. Rupanya kau mau pamer kepandaian di desa Kaliselikur. Maaf Bapak Kepala Desa. Bukan saya yang memulai, melainkan Bapak Kepala Desa. Saya hanya melayani saja. Kau tidak perlu menyombongkan dirimu, anak muda. Kalau kau masih tidak mau kutangkap dan kuperiksa, maka aku terpaksa menggunakan cara lain. Bagaimana, anak muda? Apakah kau masih berusaha untuk melawan? Pikirlah baik-baik. Saya tidak bermaksud melawan Bapak Kepala Desa. Saya datang ke tempat ini tidak untuk membuat kerusuhan. Kau akan kami periksa dengan seksama. Kau mempunyai hak untuk membela diri. Tapi janganlah berbuat seenakmu di desa ini. Maaf Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa jangan memojokkan saya. Saya bukan penjahat. Saya bukan pencuri. Sudahlah anak muda. Jangan banyak bicara. Sebenarnya aku ingin bersikap lunak padamu. Tapi justru kaulah yang telah memojokkan aku, sehingga aku terpaksa bersikap kasar. Nah, bagaimana sekarang? Masih juga tidak mau menyerah? Saya tidak perlu menyerahkan diri, karena saya tidak bersalah. Kalau Bapak Kepala Desa bermaksud menggunakan pedang untuk menangkap saya, silahkan. Hei, anak muda. Aku tahu kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku adalah kepala desa di sini. Aku harus ikut bertanggung jawab terhadap keamanan desa Kaliselikur. Awas! Yuk! Dengan pedangnya yang berukuran pendek, kepala desa Kaliselikur menyerbu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu berkelit dengan manis ketika mata pedang menyambar lehernya. Kepala desa Kaliselikur ternganga keheranan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Arya Kamandanu mampu bergerak demikian cepatnya. Tapi kepala desa itu ternyata adalah seorang kepala desa yang cukup berani. Kembali dia menyerbu dengan garang. Kembali mata pedangnya menyambar kiri kanan. 10 jurus segera berlalu. Arya Kamandanu tak ingin berlama-lama melayani kepala desa itu. Karena itu dia segera mengeluarkan aji seipi angin. Selanjutnya dia bergerak dengan cepat bagaikan kilat. Telapak kakinya menyepak pergelangan tangan kepala desa. Dan pedang pun terpental jatuh. Selanjutnya Arya Kamandanu menghantam punggung kepala desa dengan telapak tangannya. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepatnya. Kepala desa Kaliselikur masih terenganga keheranan ketika pedangnya terpental jatuh. Mendadak tubuhnya menjadi limbu. Dan sebentar kemudian, kepala desa Kaliselikur itu pun membongkok untuk kemudian roboh ke tanah. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Begitu melihat tubuh kepala desa itu roboh ke tanah, dia pun bergegas melangkah ke arah pintu. Dia agak ragu-ragu sejenak, tapi ternyata pintu itu tidak terkunci. Aduh. Siapa kau ini? Saya sedang sakit, Tuan. Saya anak Bapak Kepala Desa Kaliselikur, Tuan. Siapa namamu? Nama saya Mendur, Tuan. Aduh. Sakit apa kau, Mendur? Sudah berapa lama sakitmu? Entahlah, Tuan. Badan saya meriang, panas dingin. Sudah 2 hari ini saya terbaring di tempat tidur. Mulut saya rasanya pahit. Saya tidak doyan makan. Aduh, pusing. Pusing sekali rasanya. Aduh. Arya Kamandanu tersenyum. Dia sudah tahu siapa sebenarnya si Mendur, anak gadis kepala desa Kaliselikur ini. Dia jelas bukanlah Mendur yang sesungguhnya. Tadi ketika memasuki ruangan, sepintas selalu dia dapat melihat pandangan mata gadis Mendur yang aneh.
Dan Arya Kamandanu sudah kenal benar dengan pandangan mata seperti itu. Pandangan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Mendur, Aduh, iya Tuan. coba. Biar aku memeriksa sakitmu. Aku adalah seorang tabib yang sengaja diundang ayahmu. Tidak Tuan, tidak usah. Saya sakitnya tidak parah kok. Nanti juga sembuh. Jangan begitu. Jangan biasa menahan-nahan rasa sakit. Sakit harus diobati. Nah, diamlah kamu di situ. Aku akan memeriksa tubuhmu. Tidak Tuan, jangan. Arya Kamandanu melangkah mendekati Mendur yang masih terbaring di tempat tidurnya. Tapi dia terkejut sekali karena tiba-tiba kaki Mendur menendang dadanya. Jangan, jangan. Tidak, pergi kau. Ada apa dengan dirimu, Mendur? Aku akan menolongmu. Mengapa kau malah menendangku? Lihat, meja ini menjadi rusak. Tidak Tuan, saya tidak mau diperiksa. Saya harap Tuan segera pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tahu siapa dirimu, Mendur. Saat berikutnya, Arya Kamandanu bergerak bagaikan kilat. Tangannya menyambar pakaian Mendur. Kain itu robek dan Mendur berusaha menyembunyikan noda hitam di pundaknya bagian kiri. Nah, ketahuan sekarang belangmu. Mau lari kemana kau? Hai siluman! Kau memang cerdik anak muda. Kau cerdik dan berani. Tapi kau keliru kalau menganggapku remeh. Percayalah anak muda, kau tidak akan bisa menangkapku. Kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kau akan kugenggam dengan kedua belah telapak tanganku ini. Arya Kamandanu terus berusaha menyergap gadis Mendur yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Tapi gadis itu ternyata sangat lincah. Tubuhnya licin bagaikan belut. Suatu ketika Arya Kamandanu dapat menangkap tangan si gadis. Tapi buru-buru dia melepaskannya kembali karena tangan si gadis yang sebelah menampar wajahnya. Dan tamparan itu terasa panas serta menyakitkan. Setelah menampar, gadis Mendur berusaha untuk melarikan diri melewati pintu belakang. Awas, jangan lari. Mau lari kemana kau? Hai siluman! Suara apa itu tadi? Mendur, Mendur. Bangunlah Nini. Bangunlah sebentar, Nak. Aku masih ngantuk sekali, Bu. Bangunlah sebentar. Seperti ada barang pecah di ruangan sebelah. Bangun sebentar, Nak. Ada apa, Bu? Aku mengantuk sekali. Ada suara mencurigakan di sebelah. Di ruangan sebelah. Sepertinya ada barang pecah berantakan. Mungkin tikus, Bu. Atau kucing. Mungkin mereka sedang mencari makanan di sebelah. Biarkan saja, Bu. Bukan, Mendur. Jelas bukan kucing. Juga bukan tikus. Tadi samar-samar aku mendengar seperti ada suara orang berlari di halaman belakang. Begini saja, kau tunggu di sini dulu ya. Iya, Bu. Aku mau melihat ke halaman sebentar. Hati-hati ya, Bu. Kau kunci saja pintunya dari dalam. Iya, Bu. Istri kepala desa Kaliselikur, wanita setengah tua itu kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan bilik tempat tidur putrinya. Pintu terdengar dikunci dari dalam. Istri kepala desa terus melangkah mengendap-endap menuju ke halaman depan. Dia terkejut ketika melihat sesosok tubuh seorang manusia terbaring di tengah pelataran. Dia segera mendekati sosok tubuh itu. Siapa ini? Siapa yang tergeletak di tengah pelataran ini? Pak! Ada apa kau ini, Pak? Aduh, ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Kurang ajar. Rumah kita kemasukan penjahat, Bu. Penjahat? Iya. Maksudmu pencuri? Perampok, Pak? Ya entahlah, Bu. Saya juga tidak tahu apa keinginan orang itu. Saya sempat bertarung dengannya dan saya dapat robohkan. Entahlah apa yang kemudian dilakukan oleh orang itu. Di mana Mendur? Di dalam biliknya. Dia tidak apa-apa kok, Pak. Dia tidur bersamaku. Apa kau tidak mendengar suara ribut-ribut? Aku mendengarnya, Pak. Itulah sebabnya aku keluar. Aku mendengar seperti ada barang jatuh berantakan di ruangan sebelah sana. Kemudian seperti ada orang berlari-lari di halaman belakang. Iya. Kalau begitu mari kita periksa. Jangan-jangan memang benar dia bermaksud merampok kita. Kepala desa Kaliselikur dan istrinya segera memeriksa rumahnya.
Dia terkejut begitu melihat ada sebuah ruangan yang isinya berantakan. Cangkir-cangkir pecah, meja terbelah. Ruangan itu sebenarnya adalah ruangan milik Jongkong pembantunya. Aneh sekali, Pak. Mengapa ruangan si Jongkong bisa murat-marit seperti ini, Pak? Jelas bahwa orang itu tadi bermaksud tidak baik. Mungkin memang dia perampok. Dia bermaksud mencari barang-barang perhiasan atau barang-barang berharga yang lain. Tapi dia telah salah masuk kamar. Jongkong! Jongkong! Lah iya, kemana si Jongkong, Pak? Lah kok malam-malam begini dia belum tidur? Jongkong! Jongkong! Rasanya ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di rumah kita, Bu. Ada apa, Pak? Iya. Di mana saja kau? Saya di sana, Pak. Kau ini bagaimana, Tokong? Aduh, bukannya menjaga rumah, malah keluyuran. Apa kau tidak tahu apa yang telah terjadi di rumah ini? Jongkong. Iya. Kau baru saja ada di mana? Di sana, Pak. Saya bersembunyi. Mengapa kau bersembunyi? Apa kau telah melihat sesuatu? Iya, Pak. Saya melihat. Saya melihat Bapak Kepala Desa sedang berkelahi dengan seseorang. Saya takut sekali, Pak. Saya takut. Lalu saya bersembunyi. Di sana itu di balik lumbung padi, Pak. Jadi kau melihat aku sedang berkelahi dengan seseorang? Iya, Pak. Saya melihatnya dengan jelas. Tapi maaf, Pak. Saya tidak berani membantu. Jadi kau melihat apa yang dilakukan orang itu, Jongkong? Loh, di mana Nini Mendur ini? Kau jangan main-main, Jongkong. Kau jangan main-main, Jongkong. Jangan berputar-putar. Kalau kau mempunyai keterangan, katakanlah dengan jelas. Ayo. Iya, Pak. Iya, saya memang melihat orang itu. Dia memasuki bilik saya, Pak. Iya, memang ruangan bilik saya tidak saya kunci. Saya memang belum ingin tidur kok. Jadi kau tahu apa yang dilakukannya di ruangan bilikmu itu? Kong, aku mendengar ada suara barang jatuh berantakan. Arahnya ya dari ruangan bilikmu itu. Iya, Bu. Saya mendengar ada orang yang sedang bertengkar. Entahlah siapa mereka. Tapi sepertinya laki-laki dan perempuan. Perempuan? Iya. Apa kau menyimpan perempuan di rumahku ini, Jongkong? Tidak, Pak, tidak. Perempuan itu sepertinya Nini Mendur, Pak. Jangan ngaco kok, Jongkong. Mendur tidur bersamaku. Iya. Lagi pula buat apa Mendur keluyuran ke ruangan bilikmu, Tapi saya dapat mendengarnya dengan jelas, Bu. Benar, Bu, saya tidak berdusta. Saya mendengar suara Nini Mendur. Bahkan saya mendengar Nini Mendur tertawa-tawa. Kemudian terdengar seperti orang baku hantam di dalam ruangan bilik saya. Sudah. Iya, Pak. Keteranganmu semakin bertambah tidak beres saja. Sudah, sekarang bunyikan saja kentongan. Panggil warga desa. Kumpulkan mereka di halaman depan sana. Iya, Pak. Jongkong, pembantu yang masih muda usia itu, kemudian melompat ke arah gardu balai desa. Dan sebentar kemudian terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan. Malam itu desa Kaliselikur menjadi geger. Demikian mendengar bunyi kentongan bersahut-sahutan, warga desa segera terbangun dan mereka berbondong-bondong pergi ke rumah kepala desa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan kepala desa Kaliselikur? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu yang masih mengejar Mendur sebagai penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.